masih ngantuk gitu loh, maju ke pintu cepat, aku majunya langsung lari cepat gitu, maju ke pintu gitu, terus tuh malah ayahku langsung lari gini, lari ke temanku, ngirim video yang kita bercandaan malam-malam itu. Lah ternyata itu di belakangnya temanku ada sosok nenek yang gitu kan lewat. Aku nengok ke lorong itu, ternyata itu aku ditampakin sama genderuwo. Permisa, kembali lagi di Kamisteri bersama saya Salsa. Hari ini kita akan mendengarkan pengalaman cerita horor dari narasumber kita, yaitu Sekar. Halo. Jadi, gimana dong cerita pengalaman horor Sekar? Nah, sebenarnya tuh di rumah saya tuh emang banyak kejadian horor, tapi yang satu ini tuh bener-bener bikin aku trauma ya. Waktu itu kan ada acara keluarga dan itu tuh pulangnya tuh malam banget, jam 11-an lebih gitu. Nah itu tuh bertepatan waktu aku lagi datang bulannya. Nah setelah selesai itu aku kan ke kamar itu tiduran dulu, apa itu pokoknya biar badan itu apa enak gitulah ya. Terus males gitu loh untuk mandi. Nah tapi itu kan itu hari pertama ya, hari pertama itu kan aku halangan, aku paksain lah ya buat mandi. Nah kan rumahku kan ada lorongnya ya, lorong itu tembusannya warung. Nah kamar mandi itu dua, sini satu dua, aku di kamar mandi yang satu. Aku masuk mandi ganti-ganti. Terus setelah aku lewat, aku nengok ke lorong itu, ternyata itu aku ditampakin sama genderuwonya itu. Bentukannya itu besar, hitam, terus itu bayangan gitu loh, nggak kayak apa ya, menunjukkan itu apa wujud aslinya. Iya, wujud aslinya. Itu tuh aku tuh nge-freeze itu berapa menit ya, 5 menitan lah ya. Itu tuh malah genderuwonya malah semakin mendekat. Itu benar-benar aku tuh nge-freeze banget. Setelah itu aku pejamkan mata itu tuh masih tak buka, itu genderuwonya masih ada. Terus setelah nge-freeze gitu ya setelah nge-freeze itu aku untungnya bisa lari langsung ke kamar, langsung apa itu tiduran. Nah setelah tiduran tuh aku belum bisa tidur, aku mainan HP dulu, sampai jam, aku ingat itu setengah satuan aku mainan HP. Terus aku ngantuk malah nggak tahu kenapa aku tuh kayak ada yang lagi jagain gitu loh di kamarku gitu. Di kamarku kayak ada lagi yang jagain kayak sumpah gitu loh, padahal kan kamarku kan ya luas gitu, tapi kenapa pas-pasan ini tuh sumpah banget gitu loh. Nah setelah itu kan nggak bisa tidur itu, padahal udah ngantuk gara-gara sumpah gitu kan kamarku. Terus habis itu aku nyetel ayat kursi untungnya bisa membantu gitu. Terus cerita selanjutnya ada apa lagi Sekar? Selanjutnya itu yang pertama itu benar-benar yang paling aku bikin merinding, soalnya itu yang ditampakin, benar-benar ditampakin ya. Yang kedua waktu itu hari libur, biasa aku di kamar mainan HP gitu. Terus kan apa itu ayahku kan pulang kerja biasanya tuh mampir ke kamarku buat nanyain kabarku. Waktu itu aku lagi rep-repan, lagi ngantuk-ngantuknya banget. Terus tuh ayahku datang, jam itu emang bener waktu maghriban. Ayahku datang ngawe-ngawe itu ngasih apa ya? Oh iya, martabak. Itu tuh aku tuh aslinya males banget, tapi karena pengen martabak ya, jadi aku jadinya pengen ambil. Nah setelah itu aku kan maju ke untuk ambil itu kan ke pintu, maju ke pintu. Tapi itu kondisi aku itu apa ya, kayak
masih ngantuk gitu loh, maju ke pintu cepat, aku majunya langsung lari cepat gitu, maju ke pintu gitu, terus tuh malah ayahku langsung lari gini, lari ke langsung menghindar gitu kan. langsung menghindar ke sini lah. Terus loh, kok nggak ada, tak apa itu, tak cari di sebelah apa itu pintu kan rumahku ada pintu ya, yang sebelah kamarku ada pintu, tak cari di situ kok gak ada, kok cepet banget ngilangnya. Terus tak cari di kamarnya gak ada, terus aku tanya mamaku, mama ayah udah pulang belum, jawabnya belum. Terus itu siapa aku juga gak tahu ya. Udah. Sebenarnya kalau di rumahku emang banyak kejadian mistis ya, tapi kayak yang tadi aku bilang yang paling benar-benar bikin aku trauma itu yang ditampakin genderuwo sih. Terus untuk di waktu piknik atau apa gitu, kamu pernah ngeliat sesuatu nggak kayak horor? Oh, waktu piknik ya itu waktu pas apa ya? Waktu pas SMP, SMP kelas 7 kan itu aku ada persami dari sekolah. Itu kayak di Semarang bagian atas gitulah, yang Ungaran gitu. Nah aku persaminya di situ. Waktu itu aku bareng sama teman-temanku lah, berapa tenda ya? 5 orang. Berarti itu ngecampnya bukan dari sekolahan ya, itu niatan kamu sendiri sama teman-teman? Itu dari sekolahan ya, dari sekolahan. Setelah itu ada kegiatan sampai malam itu kita bercandaan, terus itu bercandaan itu sampai sampai malam gitulah ya, bercandaan sampai malam. Habis itu kita capek mau mandi tapi gantian dulu gitu loh, gantian. Setelah selesai itu temanku malah lihat ada mbah-mbah di posko itu kayak kan di tempat itu kan ada posko kan, ada posko. Dia lihatnya di situ ada mbah-mbah. Setelah itu kan kita tidur. Sebelum tidur tuh kita tuh kan bercandaan, tapi tuh bercandaannya mau mengenang momen gitulah, di video gitulah ya. Setelah di video itu, setelah pulang dari persami, temanku ngirim video yang kita bercandaan malam-malam itu. Lah ternyata itu di belakangnya temanku ada sosok nenek yang itu tadi. Nah itu. Terus setelah pulang itu ada neneknya ngikutin enggak? Kalau itu kurang tahu ya, tapi setelah itu tuh malah temanku itu nggak masuk, berarti sakitnya karena hal mistis atau enggak karena kecapean kurang tahu ya. Terus dari pengalaman itu apa yang Sekar mau sampaikan untuk buat jaga-jaga permisa nih? Yang mau aku sampaikan aja ya, kalau misal jangan males-malesan ya, khusus buat cewek jangan males-malesan. Kalau emang lagi halangan apa gimana, mungkin segera diganti. Kan kita nggak tahu ya, dunia kita tuh berdampingan gitu ya, berdampingan. Kita juga harus menjaga lisan, menjaga kata-kata. Oke, itu tadi cerita dari Sekar. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.